Kalau kita belajar tentang politik, maka kita semuanya akan setuju bahwa di semua negara itu tergantung bagaimana kondisi pemerintahnya. Betul, itu politik. Tapi kalau kita lihat Alkitab, ternyata tidak. Semua keadaan suatu daerah atau suatu negara itu ditentukan oleh gereja di tempat itu. Nah, ini banyak yang tidak tahu. Bongkar semua peristiwa di perjanjian lama, saudara akan menemukan bukti bahwa Yahweh Tuhan tidak pernah berurusan dengan pemerintahan, tapi dia berurusan dengan orang benar di negara itu. Itu konsep perjanjian lama. Bahkan dalam perjanjian baru sama, dalam kondisi apa saja, maka gereja di tempat itu yang bertanggung jawab. Jadi rusak tidaknya, baik buruknya kondisi sebuah daerah itu tergantung bagaimana gereja di tempat itu. Bapak Asisten 2 tadi pagi kami belajar tentang Alkitab ini. Jadi kalau ada hal-hal yang salah terjadi di dalam suatu daerah, jangan demo ke kantor bupati, tapi demolah di hadapan semua gereja dan pendeta. Karena kita yang bertanggung jawab. Saya mau buktikan ini. Maka itu akhir zaman yang begitu kacau keadaannya, dan iblis makin kurang ajar. Setan merusak hidup di mana-mana dengan narkoba, dengan percabulan, perzinahan, pornografi, kejahatan, pemerkosaan, pembunuhan dan sebagainya. Bukan karena pemerintah, tapi karena gereja yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, lihat ini. Saudara percaya toh bahwa kalau Tuhan menyebut gereja, itu bukan gedungnya, bukan nama lembaganya, GKI, GBI, Advent, Pantekosta, kan bukan itu, bukan? Coba jawab. Kalau begitu, ketika Tuhan menyebut gereja, itu dimaksud siapa? Ayo, siapa yang dimaksud? Kita. Nah, kalau saudara setuju ini, maka kita lihat. Contoh, Mesir di zaman perjanjian lama, kita perjanjian. Mesir itu negara besar, negara hebat. Teknologinya zaman Yusuf hidup sudah luar biasa. Bayangkan, mereka punya bangunan-bangunan yang begitu megah pada zaman Firaun. Masih ingat? Bahkan sejarahnya pun ada sampai hari ini. Negara yang sudah punya teknologi persenjataan, punya teknologi tulisan huruf, sudah punya teknologi kertas, kaca. Itu Mesir punya semua. Bayangkan negara sebesar itu yang wilayah jajahnya sangat luas. Berarti kalau dibandingkan zaman sekarang, Mesir pada zaman Yusuf hidup itu seperti Amerika Serikat yang majunya luar biasa. Masih ingat? Dalam kondisi negara seperti itu, perekonomiannya hancur, kelaparan ada di mana-mana. Masih ingat? Siapa yang Tuhan pakai? Yusuf. Maka dia adalah gereja. Betul tidak? Karena dia orang benar. Dia itu gereja. Hanya seorang, bukan dalam gereja yang besar, hanya seorang bisa menyelamatkan sebuah negara yang begitu besar dan teknologinya begitu hebat. Arsiteknya Mesir itu luar biasa, ilmu politik Mesir itu luar biasa, ilmu pemerintahan Mesir itu luar biasa, teknologi macam-macam luar biasa. Hanya selamat karena satu orang yang namanya Yusuf. Zaman Abraham, contoh, ketika Sodom Gomora hancur, membuat Tuhan marah. Ayo kita lihat ayat itu, Kejadian 18. Jadi gereja itu punya tanggung jawab yang mutlak di hadapan Tuhan untuk kondisi sebuah negara. Kejadian 18 ayat yang ke-16. Judulnya apa Alkitab saudara?
Baca. Apa judulnya? Kejadian 18 ayat 16 apa? Doa apa? Syafaat siapa? Abraham untuk siapa? Sodom. Nah, karena kita tadi sudah menyetujui bahwa gereja buat Tuhan bukan gedungnya, bukan lembaganya, namanya, tapi pribadi. Berarti Abraham ini gereja atau bukan? Gereja. Yusuf itu gereja. Abraham ini gereja. Gereja bersyafaat untuk sebuah daerah yang kacau. Itu tugas gereja. Jadi bukan pemerintahnya. Mari saya baca. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari rumah Abraham. Nah, bagi yang belum tahu siapa orang-orang itu, nanti di rumah baca mulai ayat 1. Yahweh turun dari surga bersama 2 malaikat. Kalau saya pakai tentang kepemerintahan, Yahweh turba. Mau? Kalau gubernur Papua punya istilah turkam, turun kampung. Kami di Nabire 2 kali selama pemerintahan Bapak Soebo turun kampung di Nabire, kami dikunjung. Karena Pak Bas sungguh-sungguh memperhatikan sekolah yang kami dirikan berpola asrama itu. Maka itu dalam buku peringatan setahun kepemimpinan Bapak Soebo, maka pemerintah Provinsi Papua menerbitkan sebuah buku setahun yang dikerjakan. Dan kami bersyukur di bagian pendidikan sekolah yang kami dirikan masuk di buku itu. Nah, ini turba, Tuhan turun ke bawah mengunjungi gereja Abraham. Di perikop pertama, Yahweh memberi kabar tahun depan Sarah melahirkan anak itu. Itu perikop pertama. Nah, setelah selesai tugas yang pertama dari Yahweh bersama 2 malaikatnya mengunjungi Abraham, lalu mereka berangkat karena tugas sudah selesai. Saya ulangi, lalu berangkatlah orang-orang itu, yaitu Yahweh dengan 2 malaikatnya dari rumah Abraham dan memandang ke arah mana? Baca Alkitab Saudara. Memandang ke arah mana? Sodom. Karena memang itu turbanya, turun kampungnya, istilah Bapak Soebo. Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka. Untuk apa? Untuk apa baca Alkitabnya? Ayo, untuk apa baca Alkitab Saudara? Saya tanya. Ini cara belajar Alkitab. Saya seorang guru. Jadi kalau saya khotbah, saya itu mengajar. Dan saya ingin interaksi dari yang mendengar. Jadi saya minta kalau saya tanya, saudara harus menjawab. Karena itu cara belajar yang baik. Saya ulang. Lalu berangkatlah Yahweh bersama 2 malaikat itu dari rumah Abraham dan memandang ke arah mana? Sodom. Karena memang itu turbanya dari surga turun mau ke Sodom. Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk apa? Nah, ini rahasia besar. Mengapa mengantar? Nah, begini. Abraham orang timur, kita juga orang timur. Kalau kita kedatangan tamu, walaupun teman biasa, apalagi tamu itu pejabat. Kalau kita punya tamu, lalu tamu kita pulang, biasanya yang punya rumah tetap tinggal di rumah atau ikut keluar bersama tamu itu. Ayo, biasanya bagaimana? Ikut keluar. Maka itu ada ayat ini, dan Abraham mengantar mereka. Apalagi ini pencipta alam semesta yang pertama. Seandainya Bapak Asisten 2 datang ke rumah saudara, nggak mungkin saudara biarkan Bapak Asisten 2 keluar sendiri. Betul? Nah, ini yang hebat. Ingat, ini gereja Abraham. Ayat 17 menarik sekali. Sudah? Begitu Abraham mengantar mereka, tiba-tiba Yahweh berhenti. Berpikirlah Yahweh, berhenti sejenak. Kalau saudara punya tamu, sudah pamit untuk pulang, lalu tamu itu berhenti sebentar di luar. Kira-kira kalau kita yang punya rumah, kita mikir apa? Kenapa berhenti tamu? Ayo, kita mikir apa? Biasanya, ayo, kayak nggak pernah punya tamu saja.
Apa? Saya nggak jelas ini. Coba satu yang kuat aja. Kira-kira kita sebagai yang punya rumah, terus tamu kita berhenti sebentar di luar rumah, sudah pamit, kita mikir apa? Nah, ada yang ketinggalan. Apa yang ketinggalan? Dan betul, ada yang ketinggalan. Di sini kita melihat, maka itu tolong semua pendeta dengarkan konsep ini. Nanti kita akan menemukan gereja yang benar itu diperhitungkan seperti ini. Karena Yahweh berpikir, berarti dia ngomong dalam hati, tidak berfirman. Beda. Maka itu enggak ditulis berfirman lah, enggak, tapi berpikir. Dia ngomong dalam hati. Jadi begini, kalau saya baca intonasinya, apakah aku akan menyembunyikan kepada gereja Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya gereja Abraham akan menjadi gereja yang besar serta berkuasa? Dan oleh dia, oleh gereja Abraham ini, segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada gereja Abraham, kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Yahweh dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Yahweh memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Titik, tanda penutup kata. Dengarkan. Kalau saudara baca ayat 17, apakah aku akan menyembunyikan kepada gereja Abraham apa yang hendak kulakukan? Yang hadir tadi pagi dalam seminar, masih ingat Amos 3 ayat 7? Sungguh Yahweh Tuhan bagaimana? Tidak buat sesuatu sebelum dia menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Yang tidak hadir tadi pagi, catat ayatnya, Amos 3 ayat 7. Nah, ini penggenapan Amos 3 ayat 7. Begini. Tiba-tiba pencipta alam semesta bisa punya rasa bersalah kalau dia tidak mengajak gerejanya berunding tentang keputusan yang akan dia buat untuk Sodom dan Gomora. Katakan amin. Jadi gereja yang benar adalah gereja yang diperhitungkan oleh Tuhan, sehingga Yahweh harus berunding dengan gerejanya kalau dia mau buat sesuatu. Ini yang luar biasa. Walaupun negara Sodom Gomora ada rajanya, ada pemerintahnya, tapi surga tidak berurusan dengan pejabat. Surga urusannya dengan gereja. Katakan amin. Terus lihat ayat yang ke-20. Setelah dia berpikir sejenak, ayat 20, kalimat pertama bunyi apa? Sesudah itu berfirman. Nah, ini baru ngomong. Ayat 17 sampai 19, Yahweh tidak berfirman, dalam hati dia ngomong. Dia berunding dengan dirinya sendiri. Dia merasa salah kalau Abraham tidak dilibatkan dalam keputusan itu. Gereja dengarkan, inilah hak dan otoritas gereja di muka bumi ini, saudara. Gereja nggak cuma ngurusin rapat majelis pembangunan gedung gereja. Awas, gereja itu harus selalu berbicara tentang masyarakat dan rakyat, lebih daripada pemerintah berbicara. Katakan amin. Saya ulangi lagi, gereja harus lebih banyak mengurus masyarakat dan rakyat daripada pemerintah. Karena gereja itu diangkat dan dipanggil menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Maka itu sampai seperti ini. Apa firman-Nya? Dia berunding. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku apa? Baca. Baiklah aku apa? Nah, baca yang kuat Alkitab. Cepat. Mas lupa lagi, saya baru beritahu. Kalau saya tanya, jawab.
Baiklah aku apa? Nah, begitu jawabnya, saudara. Saya tanya ini, saya serius. Supaya kita belajar dengan benar. Baiklah aku turun. Maka itu sebagai kata tadi turba. Yahweh turun ke bawah. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahui. Rupanya kejahatan Sodom Gomora sudah sampai ke telinga Tuhan di surga. Contoh ini kalau pemerintah, kepala distrik atau bupati mendengar keluhan dari berapa masyarakat di kampung sebelah terjadi begini misal, maka seorang pemimpin tidak bolehnya dengar laporan-laporan itu. Betul? Harus ngecek betul tidak keluh kesah orang itu. Gereja lihat, ini kerjasama Tuhan dengan manusia. Maka itu dalam doa-doa gereja, laporkan ke surga kejahatan para suami di tanah Papua yang suka selingkuh, kejahatan para pejabat yang suka korupsi dan suka selingkuh. Laporkan itu ke surga. Kalau seluruh rakyat lapor bersama-sama, surga akan memperhitungkan itu. Katakan amin. Laporkan kebejatan suami di tanah ini dalam perjinan yang luar biasa, yang notabene suami-suami itu adalah anggota gereja. Kalau ada laporan ke surga, maka yang maha besar akan turba. Dan ketika dia turun ke bawah, dia cari saudara sebagai gereja. Lihat ayat 22, menarik sekali. Lalu berpalinglah orang-orang itu, yaitu Yahweh dengan dua malaikatnya, dari situ dan berjalan ke arah Sodom. Lihat sikap gereja ini dahsyat sekali. Gereja Abraham buat apa di ayat itu? Lihat. Lalu tetapi gereja Abraham bagaimana? Saya mau tanya begini kepada saudara. Sedekat-dekatnya saudara dengan Bupati Sorong Selatan, ketika Bapak Bupati akan menuju suatu kampung dengan rencana yang sudah diajak saudara bicara, tiba-tiba saudara menghalangi di depan Bupati. Sopan tidak? Tidak sopan. Abraham buat itu. Dia tetap berdiri di hadapan Yahweh. Stop. Jangan berangkat dulu. Saya mengajukan penawaran. Ini luar biasa. Saya nggak baca terus ya. Nanti baca di rumah. Masih ingat tawar menawar Abraham dengan Yahweh? Kalau ada 50 orang benar di negeri yang akan kau hukum itu, masakan hakim segenap bumi akan menghukum orang benar bersama yang tidak benar. Ini gereja yang punya otoritas, berani berunding dengan yang maha besar, pencipta alam semesta. Maka itu para pendeta jujur, pernahkah saudara melakukan ini di hadapan Tuhan? Ingat ini. Maaf, saya cuma cerita. Dr. Oce, saya kenal dia sejak dia masih kecil. Papanya waktu saya kenal pertama itu kepala distrik Sugapa, Kabupaten Paniai. Roh Kudus menyuruh saya pindah ke Papua dengan konsep, kenapa mati ini? Tes Eko, kenapa mati ini? Dengan konsep harus mendirikan pendidikan berpola asrama di Papua. Dan kami punya hati, terima kasih. Dan kami punya hati untuk masuk pedalaman. Cuma kami nggak tahu pedalaman yang mana karena terlalu banyak. Kami nggak bisa milih. Satu hari di salah satu gereja di Nabire, itu bulan Oktober 95. Ternyata papanya Dr. Oce yang masih menjabat kepala distrik Sugapa hadir di gereja itu yang saya tidak kenal. Ketika saya khotbah, Roh Kudus mengingatkan saya untuk menyampaikan rencana kami yayasan dibuka sekolah di pedalaman, TK berpola asrama. Nah, hati Tuhan untuk Papua luar biasa. Saya sampaikan dalam khotbah itu Oktober 95. Selesai ibadah, Dr. Andes Fritz Rumayomo mendatangi saya. Pak Pendeta, gak usah cari-cari pedalaman mana, ke kampung kami aja,
Kecamatan Sukapa. Saya belum tahu di mana waktu itu, Kabupaten Paniai. Akhirnya awal November 95 pertama kali saya masuk ke pedalaman Sukapa yang sekarang jadi Kabupaten Pemekaran Baru Intan Jaya. Kami bertemu dengan 3 kepala suku, kami beli tanah yang mereka tentukan dan berdiri sekolah itu sampai hari ini sejak Agustus 97. Jadi November 95 sampai 96 kami proses itu, pembangunan semuanya cukup sulit karena untuk bawa triplek saja naik pesawat itu harus dipotong jadi 8 triplek itu baru bisa naik ke sana. 4 Agustus 97 sekolah TK pertama di pedalaman yang berpola asrama berdiri dan ada sampai hari ini. Dan anak-anak pedalaman itu yang angkatan pertama sudah semester 3 di perguruan tinggi di Jawa. Saudara, jadi Tuhan selalu melibatkan gereja untuk buat sesuatu, katakan amin. Selalu, dan itu sampai hari. Abraham berani berdiri di hadapan yang Maha Besar menghalangi. Stop, jangan ke sana dulu. Saya mau naik banding. Yahweh menjawab, dijauhkan kiranya daripadaku membunuh orang benar bersama yang tidak benar. Tapi gereja Abraham sadar mungkin gak sampai 50 karena dia kenal kemenakannya namanya Lot. Hidupnya sangat duniawi di negeri itu. Seandainya ada 40 bagaimana? Aku tidak membunuh. Kalau 30 bagaimana? Aku tidak menghancurkan. Ternyata penawarannya tidak memenuhi kuota. Tahu kata kuota? Ternyata surga punya kuota, punya angka untuk memenuhi target. Ternyata tidak memenuhi target. Sebab selama Lot di Sodom dan Gomora, mereka tidak menginjil dan tidak bersaksi. Jadi selama mereka di sana, jumlah orang benar cuma 4 orang saja, yaitu dia, istrinya dan 2 anak. Yahweh berkata, kalau ada 10 orang benar saja, aku akan perhitungkan. Ternyata nggak sampai 5. Dengan terpaksa hukum diberlakukan. Jadi lihat negeri Sodom Gomora hancur bukan karena pemerintahnya, tapi karena gereja Lot tidak benar. Ngerti ilustrasi itu? Gereja Lot tidak benar. Mereka tidak mempunyai dampak hidup sebagai gereja di negeri yang rusak. Ini bukti, jadi bukan pemerintahnya. Lihat Babylon kacau. Itu negara besar juga. Ketika mereka kacau, Tuhan gak cari mana rajanya. Ada Nebukadnezar, ada raja-raja yang lain. Tapi Tuhan cari ada 4 orang muda sebagai gereja. Masih ingat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka yang dicari untuk tampil menjadi terang bagi negara itu. Dan ada banyak kisah-kisah seperti itu. Maka itu bongkar Alkitab, para hamba Tuhan melihat konsep gereja yang benar. Selalu begitu. Saya beri contoh gereja Perjanjian Baru. Paulus itu gereja. Kisah Rasul 27. Kisah Rasul 27. Kita lihat ayat 1 ditulis begini. Kisah Rasul 27. Paulus berlayar ke Roma. Jangan bilang dia turis ke Italia. Bukan. Paulus ke Roma sebagai narapidana. Lihat. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan siapa? Ayo baca Alkitab saudara. Dan siapa? Beberapa orang tahanan lain. Jadi Paulus sebagai apa? Narapidana, bukan turis ke Italia. Diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Jadi ini tahanan politik karena ada pasukan Kaisar yang menjaga. Ini bukan kriminal biasa. Kami naik ke sebuah kapal
dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak dan seterusnya. Saya nggak usah baca. Berarti kita semua pernah naik kapal, bukan? Siapa pimpinan di kapal itu? Nakoda, betul? Kapten kapal. Nah, di atas kapal itu berarti ada dua pemimpin. Satu nakoda, satu Jenderal Julius. Karena dari pasukan kaisar. Ini jenderal. Kenapa harus jenderal yang mengawal narapidana? Karena ini tahanan politik, tidak boleh sembarang. Berarti di kapal itu ada dua pemimpin, betul? Tapi ternyata dua pemimpin itu mabuk karena badai luar biasa. Saya mau tunjukkan ayat yang ada ayat kata 4 malam yang ke-14. Ayat 27. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih apa? Loh, masa lupa lagi baca. Masih apa? Terombang-ambing di Laut Adria. Ayo, siapa pernah naik kapal lalu kena gelombang besar? Berapa jam saja kita sudah mabuk. Ini 14 malam. Jadi 2 minggu kena ombak, sudah. Kira-kira walaupun kita sudah biasa naik kapal, lalu 2 minggu 14 malam kena ombak, kira-kira bagaimana? Maaf, bukan cuma muntah kuning, tak muntah apalagi sudah. 14 malam tidak melihat matahari dan bintang, terus terombang-ambing. Saudara, ini luar biasa. Saya baca ayat ini, ayat yang ke-20 coba. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Bayangkan, matahari nggak kelihatan, berarti siangnya jadi apa itu? Gelap jadi malam. Malam pun bintang-bintang nggak kelihatan. Itu 14 malam, 2 minggu kena ombak, saudara. Kira-kira ada harapan tidak? Jawab, ada harapan tidak? Tidak. 21 lihat itu. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan. Siapa yang berdiri? Nah, apa arti kata berdiri? Berarti dia menjadi pemimpin. Betul? Gereja Paulus yang pemimpin. Nakoda dan Jenderal Julius KO kena ombak. Maka seluruh kondisi kapal di tangan Paulus, gereja Paulus yang tidak lain adalah seorang narapidana. Bayangkan, kondisi gereja dalam bahaya pun tetap bisa tampil. Katakan amin. Inilah gereja, inilah orang benar. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Nasihatku dituruti. Siapa dia memberi nasihat? Nah, kembali pertanyaan, kalau ada seorang yang memberi nasihat, berarti dia seorang apa? Pemimpin. Padahal dia siapa? Narapidana. Nakoda kapal dan Jenderal Julius bingung mau diapakan ini. Mereka cuma tunggu kapal ini karam, dah begitu saja. Tapi gereja Paulus berdiri. Saudara-saudara, nah ayat 22 ini hebat. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku apa? Apa artinya kalau Paulus menasihatkan mereka? Berarti dia pemimpin. Gereja tampil di tengah bahaya. Katakan amin. Gereja tampil ketika masyarakat tidak punya harapan. Bukan bupati dan para pejabat, hanya gereja yang punya hak untuk berbicara. Maka itu para pendeta jangan cuma pintar rapat dan pintar khotbah saja.
Kita harus ngurus rakyat juga, karena itu panggilan gereja. Ini yang saya sering berkata keras di sekolah-sekolah teologi. Jangan cuma nyetak pendeta saja yang pintar khotbah, tapi cetak orang yang bisa jadi abdi masyarakat, yang bukan cuma pejabat atau PNS saja. Harusnya gereja. Tetapi sekarang, saya ulangi lagi, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Dengar baik-baik, ini fungsi gereja. Ini akhir zaman, ada badai di mana-mana, betul tidak, Saudara? Badai penyakit, badai kejahatan, badai narkoba, badai pornografi, badai perjudian. Sebutkan badai apa lagi yang sedang menerpa daerah kita. Lihat Tolikara, perang terus sampai saat ini. Yang Kabupaten Puncak belum selesai sejak tahun yang lalu. Lihat Timika, Kuamkilama, perang terus. Saudara, ada banyak badai di akhir zaman. Harusnya gereja yang tampil, katakan apa? Untuk menjadi mercusuarnya, untuk memberi petunjuk harus. Nah, ini cara kita belajar. Apa dasar kekuatan Paulus sebagai gereja berdiri di tengah-tengah malapetaka itu? Harus punya kekuatan, harus punya latar belakang apa? Ayat 23 itu faktanya. Dengarkan baik-baik. Kenapa dia bisa berdiri jadi pemimpin? Padahal ada nakoda, ada Jenderal Julius. Mengapa? Apa dasarnya? Dia berani menasihatkan dan memberi keyakinan semua selamat kecuali kapal ini. Apa dasarnya? Sebagai pemimpin, saudara dan saya tidak boleh asal bicara. Betul? Harus ada dasar. Apa kekuatan kita? Nah, ini dia. Karena. Nah, kata karena itu menunjukkan akibat. Tadi malam. Karena kapan? Baca. Tadi malam seorang malaikat dari Tuhan, yaitu dari Tuhan yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Nah, ini kekuatan. Yang tadi siang hadir, ingat Samuel tidak pernah dilantik, maka tahulah seluruh Israel bahwa kepada dia diberi jabatan Nabi Tuhan. Persis seperti ini. Karena Yahweh menampakkan diri kepada Paulus tadi malam dalam sebuah penglihatan. Nah, ini rahasia. Berarti Paulus semalam itu tidak tidur. Kalau dia tidur ditulis aku bermimpi. Nah, itu baru tidur dia. Dia tidak bermimpi. Dia sedang bersekutu dengan Tuhan. Maka ada firman, tadi malam berdiri di sisiku seorang malaikat dari Tuhan, yaitu dari Tuhan yang aku sembah sebagai miliknya. Ayat 24. Dan ia berkata kepadaku. Gereja, apa kata Tuhan tentang tugas kita? Harus tahu. Kita harus berani berkata, demikianlah firman Tuhan. Bukan kita buat-buat, tapi memang dia berfirman kepada gereja. Dan katanya kepadaku, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Tuhan, dengarkan gereja, ini ayat luar biasa. Maka berapa orang? Semua orang yang ada bersama-sama engkau di kapal ini akan apa? Selamat. Karena siapa? Karena gereja Paulus. Bukan Jenderal Julius yang menyelamatkan, bukan nakoda kapal yang ahli mengendalikan kapal, bukan. Karena engkau Paulus. Ketika akhir zaman setan makin kurang ajar seperti ini, saudara. Gereja tidak boleh hanya nyanyi, khotbah dan sembahyang saja, tapi gereja harus tampil di tengah-tengah masyarakat untuk menghentikan kejahatan setan itu. Katakan amin.
Maaf, saya akan ngomong lagi seperti tidak saya ngomong. Sejak adanya otonomi khusus di Papua, jangan marah ini saya bicara, banyak pendeta hanya pintar buat proposal minta uang ke bupati. Jawab iya atau tidak? Bertobat. Mengerikan gereja di Papua ini dengan uang, korupsinya luar biasa. Berapa banyak bantuan-bantuan dari pemerintah dipakai oleh pendetanya sendiri, itu bukan rahasia lagi. Berapa banyak bantuan-bantuan motor, itu harusnya untuk pendeta yang nggak punya motor. Yang punya motor dapat lagi memasukkan semua nama. Itu pendeta. Bagaimana pendeta seperti itu layak jadi hamba Tuhan dan wakil Tuhan di dunia, kalau dia adalah pencuri dan perampok sendiri? Dengarkan, tugas gereja itu nggak main-main. Akan selamat karena engkau. Saya akan bukakan rahasia. Berapa sih jumlah orang? Ayat 25 saya baca dulu. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Tuhan bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepada Paulus. Dengan tegas berkata, semua pasti terjadi seperti yang dia firmankan kepada gereja. Harus berani berkata begitu kepada pejabat dan kepada masyarakat. Amin. Inilah firman Tuhan, harus berani berkata seperti itu. Kita lihat ayat yang ke-37. Berapa jumlah mereka? Dengarkan. Jumlah kami semua yang di kapal itu ada berapa? 76 jiwa. 276 jiwa. Nah, angka ini saya ambil sebagai kuota. Berarti satu pribadi gereja itu menyelamatkan berapa ratus orang? Ayo, ayat 37 berapa? 275. Nah, saya tidak tahu berapa jumlah anggota gereja yang di Sorong Selatan ini. Lalu berapa jumlah penduduk total Sorong Selatan? Saya boleh tahu Bapak Asisten 2, kira-kira berapa jumlah penduduk Sorong Selatan? Kira-kira Pak, ada yang tahu berapa kira-kira jumlah penduduk Sorong Selatan? Kira-kira saja 2.000. Enggak mungkin, 32.000. Nah, kalau kita bagi 275 misalnya, berarti untuk menyelamatkan 32.000 itu hanya perlu berapa orang gereja saja. Kalau satu lawan 275, ngerti nggak cara menghitung? Ini luar biasa. Oke, sekarang kita lihat Kejadian 19. Balik lagi. Ya, akhirnya Sodom Gomora dihancurkan, tapi Lot diselamatkan. Nah, ketika mereka berlari, saya baca ayat yang ke-17. Sesudah kedua orang itu, Kejadian 19 ya, ayat 17. Sesudah kedua orang itu menurunkan mereka sampai keluar. Dua orang itu malaikat. Berkatalah seorang malaikat kepada Lot, lihatlah, selamatlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan ini. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati, hangus atau lenyap. Kata Lot kepada mereka, kepada malaikat, ini gereja Lot, yang istilah saya setengah benar, enggak 100% benar, sebab anaknya pun masuk dunia. Bayangkan, ini gereja setengah benar. Kata Lot kepada malaikat itu, janganlah kiranya demikian Tuanku, sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana,
Sekali lagi, gereja Lot tawar-menawar dengan Tuhan. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Saut malaikat itu kepada gereja Lot, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan dihancurkan, tidak akan ditunggang balikan, nggak akan dijungkir balikan, nggak akan dihukum. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum gereja sampai ke sana. Pertanyaannya, dengar pertanyaannya, para pemimpin, berarti nama kota itu Soar. Berarti sebetulnya kota kecil namanya Soar itu masuk daerah hukuman atau tidak? Jawab, masuk tidak? Masuk. Baca sampai selesai nanti di rumah. Ternyata kota itu selamat karena ada 4 gereja. Lot, istrinya dan 2 anak. Di situ saya menangis, ketika Roh Kudus memberikan saya pengertian rahasia. Kalau gereja Lot yang setengah benar saja bisa menyelamatkan 1 kota kecil. 32.000 penduduk Sorong Selatan. Ada berapa puluh gereja secara organisasi di kabupaten ini. Maka seharusnya setan gak boleh menang di daerah ini. Katakan ada. Karena ada orang-orang benar di sini. Tapi masalahnya, kalau kita tidak jadi gereja yang benar, mau ditambahi 100 gereja lagi di Sorong Selatan, kalau modelnya sama, setan gak takut. Maka itu akhir zaman ini setan makin kurang ajar, karena gereja tidak jadi gereja yang benar. Ini cara kita melihat Alkitab, saudara. Gereja itu punya tanggung jawab yang besar, katakan amin. Sebuah negeri namanya Soar harusnya dihukum, ternyata tidak. Masih ingat kisah Yunus di Niniwe? Betul? Penduduk Niniwe, coba nanti saudara pulang baca Yunus pasal 4, itu 120.000. Berarti Kabupaten Sorong Selatan masih kalah dengan Niniwe. 120.000 jumlah penduduk negeri Niniwe selamat gara-gara gereja siapa? Gereja Yunus yang cuma sendiri. Karena Yunus tampil memberitakan pertobatan di negeri itu. Jadi kita harus berfungsi betul-betul. Maka itu saya ulang lagi, gereja tugas saudara gak cuma nyanyi khotbah sembahyang dan rapat. Tugas gereja mensejahterakan rakyat di mana gereja itu ada. Amin kan? Jadi selama masih ada istri-istri menderita karena kelakuan suami Kristen yang tidak bertobat, yang salah bukan pemerintah tapi gereja, apalagi pendeta yang menggembalakan suami itu tadi. Kalau ada anak-anak diperkosa, yang memperkosanya orang Kristen lain, makin disalahkan adalah pendetanya si pemerkosa itu. Ngajar apa itu di gereja? Selama di penjara-penjara masih diisi orang-orang Kristen dengan nama Petrus, Markus dan sejenisnya, maka yang salah adalah pendeta mereka masing-masing. Ingat itu baik-baik. Kalau ada di antara saudara, maaf ya saya berkata radikal, jangan tersinggung. Kalau ada di antara kita hari ini baru sadar ternyata panggilan pendeta seberat itu, dan saudara merasa tidak sanggup, lebih baik turun dari kependetaan daripada sudah dihukum oleh Tuhan. Ngerti maksud ini? Jangan jadi pendeta kalau tidak bisa mengembalakan jemaat dan masyarakat. Karena tanggung jawab gereja itu besar. Tadi pagi dengan kasihan dari Pak Gembala itu, di depan pastori ada orang Islam. Ternyata mereka punya masalah dengan masyarakat. Mereka tidak minta tolong, tapi Pak Gembala melihat ada apa itu masyarakat tiap hari datang ke rumah. Lalu Pak Gembala datang kepada orang Islam itu, dan Pak Gembala menyelesaikan masalah itu. Nah, itu contoh bahwa kehadiran gereja itu bermanfaat ke banyak orang di sekitar. Amin.
Jadi pendeta, gembala tidak boleh hanya ngurus umatnya sendiri. Tidak. Semua orang di sekitar kita. Supaya setan yang kurang ajar ini segera berhenti. Bayangkan kalau semua gereja berbuat seperti yang Alkitab ajarkan. Nggak ada pencuri, nggak ada pemerkosa, nggak ada perjudian, nggak ada KDRT. Tahu KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga, nggak ada. Nggak ada perzinahan, tidak ada, semuanya aman. Karena gereja berfungsi. Apalagi kalau gereja berfungsi betul sebagai garam dunia. Saudara lihat, ribuan tahun semua manusia di dunia tahu fungsi garam. Ribuan tahun. Di kampung asalnya Pak Pendeta ini, namanya Kampung Kerayan di Kalimantan Timur, itu gunung dingin. Tuhan adil. Ada 3 kampung yang saya tahu di kecamatan mereka ini. Ada sumur garam, bukan sungai, sumur garam. Dan luar biasanya lagi, garam dari sumur itu langsung beriodium, tidak perlu dikasih iodium. Itu hebat sekali keadilan itu. Sejak ribuan tahun yang lalu, nenek moyang manusia tahu fungsi garam. Dulu nggak ada listrik, berarti nggak ada lemari es. Nenek moyang manusia tahu cara mengawetkan daging, ikan, sayur, buah yang tidak habis dimakan hari ini supaya tidak busuk. Dikasih apa? Jawab, dikasih apa? Garam. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dan dia berfirman, kamulah garam dunia, itu artinya kehadiran gereja itu memperlambat pembusukan di masyarakat. Katakan amin. Fungsi garam itu memperlambat pembusukan. Lihat orang Sorong, orang pantai, kenapa dari dulu tahu sudah buat ikan garam? Supaya tidak busuk, bisa dimakan sampai berapa bulan, bahkan berapa tahun tidak busuk. Nah, pembusukan itulah dosa yang membusukkan kehidupan masyarakat. Jadi seharusnya di mana ada garam dunia yang berfungsi, maka tidak ada pembusukan. Katakan amin. Itu fungsi kita. Maka itu saya ulangi lagi, gereja nggak cuma pintar nyanyi, khotbah, sembahyang dan rapat. Setuju saya bicara ini? Gereja membuat masyarakat ini aman, sejahtera, teduh, damai. Percuma banyak gedung gereja di sini, percuma banyak pendeta di sini, kalau pembusukan terus terjadi di masyarakat. Mengerikan. Maka itu orang Kristen di akhir zaman ini kita punya panggilan seperti ini. Maka kalau saudara bertanya, kira-kira apa yang terjadi kalau gereja hidup seperti Alkitab ajar, masa depan dunia jadi baik atau buruk? Jawab, jadi baik atau buruk masa depan dunia? Jadi baik, karena setan dikalahkan semua. Jadi inilah fungsi yang Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan kita. Di mana ada gereja, di situ ada keamanan, berkat Tuhan, damai dan semuanya. Keluaran 32, kita lihat gereja Musa yang luar biasa. Hari itu Musa masih di Gunung Sinai bersama Yahweh. Musa sudah menerima 10 hukum, sudah. Tiba-tiba Yahweh murka karena Israel membuat patung anak sapi. Wow, murkanya nggak main-main. Lihat ayat yang dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Yahweh kepada gereja Musa, pergilah, turunlah
Musa, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak kelakuannya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak sapi yang dicor, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Tuhan tersinggung, saudara. Tuhan marah. Ini bangsa kurang ajar. Wajar tidak kalau Tuhan marah? Karena mereka menyembah patung. Ayat 9. Lagi firman Yahweh kepada gereja Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu Musa, apa kalimat berikut, baca 1, 2, 3. Oleh sebab itu, jangan kata supaya, kata oleh sebab itu. Loh, kalimat apa setelah itu? Oleh sebab itu. Nah, ini yang saya mau tanya. Dengar dulu. Jadi kalau saya tanya, saudara jawab, karena ini penting. Oleh sebab itu, gereja Musa, biarkanlah aku. Saya mau tanya kepada saudara, berarti yang maha besar, pencipta alam semesta, sedang minta apa kepada gereja Musa? Ngerti nggak? Ini kan permintaan. Biarkanlah aku. Artinya Yahweh minta apa kepada Musa? Minta izin. Ini yang saya heran. Siapa Musa? Siapa Tuhan? Seharusnya siapa yang minta izin kepada siapa? Seharusnya. Nah, seharusnya Musa. Ini kok Tuhan yang minta izin. Maka itu saya sebagai pendeta, saya sadar tugas tanggung jawab saya. Tadi lihat gereja Abraham, Tuhan segan, Tuhan merasa bersalah kalau dia tidak menyatakan rencananya untuk Sodom dan tidak berunding kepada Abraham. Sekarang Musa sama, dia merasa bersalah kalau dia buat sesuatu sendiri tanpa persetujuan gereja Musa. Saya pikir ini gila betul. Artinya begini para pendeta, betapa respek dan hormatnya Tuhan kepada gereja. Katakan amin. Maka itu kalau banyak pendeta, ketua sinode kurang ajar, seenaknya sendiri, tidak melihat Alkitab, padahal gereja sedemikian rupa dihormati oleh Tuhan. Betul tidak? Bayangkan Tuhan minta izin. Saya heran. Biarkan aku Musa, jangan kau halangi aku. Aku akan bunuh mereka semua sebab mereka kurang ajar. Saya tanya, seandainya Musa mengucapkan kalimat rohani seperti yang banyak pendeta ucapkan, jadilah kehendak. Kelihatannya rohani bukan? Tapi ini bodoh. Kalau Musa ngomong seperti itu, maka seluruh Israel mati hari itu. Itu hampir 4 juta jiwa. Saya nggak bisa bayangkan, mati semua mereka karena Yahweh murka. Saya tanya, kira-kira Musa berdosa atau tidak? Jawab, pertanyaan ini penting. Musa berdosa atau tidak? Tidak. Karena bukan Musa yang minta, Tuhan sendiri kok. Musa cuma ngomong jadilah kehendak. Jadi seharusnya Musa yang minta izin ke surga, tapi surga yang minta izin ke Musa. Biarkanlah aku, murkaku bangkit terhadap mereka. Saudara bayangkan, seperti itu nilai penghormatan Tuhan kepada gereja. Maka itu salah kalau kita ketua-ketua sinode, ketua klasis, pimpinan-pimpinan wilayah gereja, pendeta-pendeta, gembala-gembala, majelis-majelis, kita hanya main-main gereja-gerejaan saja. Kita salah. Sebab gereja punya tanggung jawab besar kepada masyarakat, bukan cuma kepada jemaatnya sendiri saja.
Begitu hebat fungsi gereja. Nah, saya tanya begini. Seandainya Musa berkata seperti banyak pendeta berkata, jadilah kehendakmu, maka Yahweh membunuh hampir 4 juta jiwa itu. Mati semua mereka. Kira-kira Musa berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Karena Musa cuma ditanya, ya lakukan 2, keputusan di tanganmu. Tapi ini yang luar biasa. Nanti kan lihat. Maaf saya ngomong. Untung Musa bukan orang Indonesia. Apa hubungan? Kalau Musa orang Indonesia rusak. Jangan tersinggung ya. Lihat hari-hari ini di Jakarta ada lawakan gratis pengajilan tipikor yang nggak benar semuanya itu. Orang Indonesia itu punya mental haji-haji mumpung, tahu nggak? Ya biasanya para pejabat itu yang suka, oh mumpung ini mumpung, tahu? Wah ini kesempatan, kenapa nggak digunakan? Maka itu sudah begitu banyak pejabat Kristen Papua lebih lama tinggal di Jakarta daripada di daerahnya sendiri. Alasannya tugas, mumpung. Musa tidak begitu. Lihat, Musa dapat kesempatan yang luar biasa. Ayat 10 baca. Oleh sebab itu Musa, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau Musa akan kubuat jadi bangsa baru, bangsa yang besar. Bayangkan Musa dapat kesempatan. Kalau kamu berkata, ya Tuhan, jadilah kehendakmu, maka Israel punah, muncul bangsa baru namanya Musael. Karena kan keturunan Musa. Ngerti gak maksud itu? Musa tidak menggunakan haji-haji mumpung seperti banyak kita bangsa Indonesia, mumpung. Lihat ayat 11. Baca sama-sama kalimat ini, 1, 2, 3. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhannya. Stop. Gereja Musa berani naik banding dengan mencoba melunakkan hati Yahweh. Saya punya ilustrasi begini. Sedekat-dekatnya saudara dengan seorang gubernur, seorang bupati, misalnya saudara dekat. Satu hari pimpinan daerah ini marah, murka kepada seorang kontraktor. Dengan biaya APBD ada sebuah jembatan dibangun dan tender dimenangkan oleh kontraktor A misalnya. Minggu depan baru diresmikan oleh kepala daerah. Minggu depan. Hari ini jembatan itu roboh gara-gara 5 ekor sapi lewat. Pak Bupati marah keras bukan? Mana kontraktor itu? Bagaimana ini jembatan belum dipakai bisa roboh? Baru 5 ekor sapi lewat. Nah, ketika seorang pemimpin marah seperti itu, lalu ada orang masyarakat dekati pimpinan itu, entah Pak Bupati, entah Pak Gubernur, lalu tepuk-tepuk pundak, sabar Pak, sabar, jangan marah dulu. Ngerti gak ilustrasi itu? Ketika Yahweh murka membinasakan bangsa itu, gereja Musa tampil melunakkan hati yang marah. Bayangkan sehebat itu fungsi gereja. Saudara, ini hebat. Ayo saya mau ajak saudara melihat cara Musa naik banding ke surga dengan menggunakan hukum yang dibuat Tuhan sendiri. Maka itu dengarkan. Begini isi cara Musa, gereja Musa melunakkan hati yang maha besar marah dengan berkata, mengapakah Yahweh murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapa engkau marah? Itu maksudnya 12. Mengapakah orang Mesir akan berkata, hei lihat itu, dia yang membawa mereka
mereka keluar, ternyata dia nggak sanggup, dia nggak becus, dia nggak mampu mengurus rakyat itu. Akhirnya ditimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka semua di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Nah, kalau saudara cuma baca begitu saja, saudara nggak akan mengerti. Maaf para teolog, saya kalau belajar Alkitab tidak menggunakan otak teologi, tapi saya menggunakan otak logika anak-anak. Logika teolog akan membuat Alkitab sulit dimengerti, tapi logika anak-anak firman Tuhan jadi hidup. Katakan amin. Maka itu 4 kali bagi saudara yang pertama kali kenal saya, kemarin malam, tadi siang 2 kali, dan hari ini sekali. Bagi yang kenal saya pertama kali, saudara pasti melihat cara saya menguraikan Alkitab cukup beda. Mengapa? Sebab saya pakai logika anak-anak. Maka itu gampang dimengerti Alkitab ini kalau pakai logika anak-anak. Maaf, kemuliaan bagi Tuhan. Pasti ada di antara saudara yang mendengar saya ngajar ayat-ayat yang sering saudara baca, yang sering saudara khotbahkan, yang sering saudara dengar pendeta khotbah. Tapi kenapa jadi lain artinya dan jadi begitu jelas? Ini logika anak-anak. Nah, Keluaran 32 ayat 12 saya pakai logika anak-anak. Begini, siapa pernah menenangkan seorang anak yang kita bawa ke toko, ke pasar, ke mall, ke supermarket, minta sesuatu, kita tidak boleh, lalu anak itu guling-guling nangis? Pernah nggak? Bagaimana cara kita menenangkan anak itu? Nggak malu kamu dilihat orang? Malu. Ternyata Yahweh digitukan oleh Musa. Apakah engkau tidak malu? Nanti orang Mesir ngomong apa? Bayangkan, yang maha besar dianggap anak kecil oleh Musa. Nanti nggak ayat ini saudara? Mereka bicara apa nanti? Lihat, ternyata Tuhan itu bodoh, nggak sanggup menyelamatkan. Lalu mereka dibunuh semua di padang gurun. Heran saya, Tuhan tidak tersinggung. Kenapa dia nggak tersinggung? Ini rahasianya. Ini rahasianya. Ayat 13. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Maaf, kalau ada kata ingatlah, Musa bicara kepada Yahweh ingat, berarti Tuhan mulai pikun. Betul tidak? Tuhan sudah lupa. Musa kok kurang ajar betul kamu menganggap Tuhan lupa? Ini firman luar biasa. Bukan Tuhan lupa. Ketika gereja Musa mengingatkan hukum yang pernah dibuat oleh Tuhan sendiri, ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, nenek moyang kami. Bukankah engkau pernah buat janji dengan mereka? Betul tidak? Nah, inilah kebenaran politik. Seorang pemerintah atau seorang pemimpin di sebuah negara akan dihormati, disegani, disayangi oleh rakyatnya kalau pemimpin itu menghormati hukum yang dia buat sendiri. Betul? Di Indonesia sedikit sekali pejabat yang takut pada hukum negara. Mereka itu korupsi di mana-mana. Bahkan makin gila negara ini, saudara. Tiap hari pejabat ketangkap korupsi itu nggak akan kurang, tapi makin banyak. Yang korupsi juga makin banyak. Karena negara ini pejabatnya melanggar hukumnya sendiri. Kalau Tuhan tidak. Ketika Musa naik banding mengingatkan hukum yang Tuhan buat, Tuhan harus konsekuen kepada hukum itu. Saya lanjutkan. Ingatlah, engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.
Oh maaf, saya kelewatan jauh. Oke, nggak apa-apa. Nanti saudara baca ayat 12. Setelah gerejamu naik banding. Ayo baca sama-sama ayat 14. 1, 2, 3. Dan